kita lihat firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur pasal 37 ayat 18 sampai ayat 19. Mazmur pasal 37 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka jadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Tema khotbah pagi hari ini adalah kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Berapa banyak yang mau bahagia? Dari muka Anda lihat saya semua mau bahagia. Haleluya. Dan hidup bahagia itu menjadi sebuah rindu, harap semua orang. Betul? Seperti tadi Anda berkata amin, itu menjadi rindu dan harap semua orang. Dan tidak ada satu orang pun yang menghendaki hidupnya susah, sekalipun dia mungkin lahir dari keluarga yang mungkin susah. Tapi ketika dia berjalan, maka dia tidak mau hidup susah. Bahkan menghendaki hidup susah. Tapi faktanya ialah, kenyataannya ialah bahwa hidup bahagia yang menjadi rindu, yang menjadi harap, itu terasa jauh dan mustahil untuk saudara dan saya nikmati. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan, tantangan hidup datang berupa krisis, datang berupa sakit penyakit, datang berupa ujian kehidupan, itu membuat kita menjalani hidup yang kita katakan masalahku berat, tantanganku sulit, ujianku nggak lulus-lulus, sehingga akhirnya rindu dan harap bahagia hanya cuma di angan-angan. Apakah begitu? Saya pikir tidak seperti itu. Orang berkata mimpi di siang bolong. Padahal Tuhan juga bisa bicara kepada Anda di siang bolong. Saya juga percaya bahwa hidup bahagia kita di dalam Tuhan tidak diukur dengan materi. Hidup bahagia saudara tidak diukur dengan memiliki jabatan yang tinggi. Tidak diukur dengan kecakapan, kecantikan, tidak diukur dengan kepintaran, tidak diukur dengan hidup bebas, no. Tidak diukur dengan apa yang saudara dan saya alami, kemudian Anda terlepas, ujian kemudian lulus ujian, kemudian masalah selesai lalu Anda bahagia, enggak. Akan datang lagi masalah yang lain. Amin. Intinya begini, hidup yang bebas dari hal-hal yang kompleksitas, hal-hal yang penuh dengan problematika, hal-hal yang penuh dengan begitu banyak problem. Dan Bapak Ibu selalu kan kalau masalah datang kan, Bapak Ibu aku tolak dalam nama Yesus. Padahal Anda tolak kendaraan yang datang membawa Anda untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Masalah itu ada kalanya Tuhan kirim. Seperti kendaraan yang datang untuk menjemput Anda. Masalah datang karena dua hal, Anda pembuat masalah dan Tuhan izinkan masalah datang. Nah, kendaraan itu kalau Tuhan izinkan masalah datang. Dan Alkitab mengatakan bahwa masalah pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia, ketika kamu dicobai, Dia memberikan kepada Anda dan saya jalan keluar. Karena itu kamu dapat menanggungnya. Dalam arti Tuhan gak angkat masalah saudara, tapi Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk Anda menanggungnya. Tapi di dalam penderitaan itu Tuhan hadir dengan kesetiaannya. Nolong saudara, itu yang benar. Jadi jangan suka tolak masalah. Itu cara Tuhan mendewasakan Anda. Itu cara Tuhan mempersiapkan Anda untuk Anda bisa menghandle berkat-berkatnya. Berapa banyak yang mau bahagia, berapa banyak yang mau diberkati. Berapa banyak yang hari ini kalau omong kosong ketika pulang saya bagi Anda 1 miliar, Anda mau terima. Omong kosong kan berarti nggak terjadi, omong kosong aja nih.
Berapa banyak Anda yang mau terima? Kalau nggak mau terima, kita naikin lagi lantai ibadah ini ke atas lagi. Kalau Anda terima, maka saya khawatir kalau Anda nggak siapkan hati. Jangan-jangan dapat 1 miliar, kawin lagi. Jangan-jangan dapat 1 miliar, mempermalukan Tuhan. Karena saya pernah nonton itu TV swasta, uang kaget. Ibu pemulung dapat uang 3 juta, pingsannya 3 kali. Bu, ibu dapat uang 3 juta. Pingsan. Dipijit-pijit kaki, disiramin air dengan di wajahnya. Bangun lagi, ibu tidak bermimpi, uangnya dikebas-kebas. Saya ketawa seperti Anda ketawa hari ini. Lalu Tuhan bilang ini, kamu juga kalau nggak siapkan hati, ketika aku memberkati kamu, bisa langsung mati atau pingsan, saudara. Nggak usah mati, pingsan lah. Mungkin Anda tidak memuliakan Tuhan dengan berkat itu. Karena itu begini, semua kompleksitas, semua problematika kehidupan, harus saudara dan saya ubah dalam pola pikir kita. Bahwa kebahagiaan saudara dan saya, itu tidak terkait dengan kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ulangi Bapak Ibu ya. Makanya Yesus berkata begini, kamu boleh punya kekayaan banyak, tapi kamu harus kaya dalam kemurahan hati. Kekayaan, definisi kekayaan menurut kerajaan Allah dan menurut dunia beda. Dunia dikatakan begini, semakin kamu kumpul, maka kamu akan diberkati, hemat pangkal kaya. Dan ayat ini dipatahkan dengan Amsal 11. Berkata begini, bahwa orang yang menabur sedemikian akan bertambah kaya, tapi menyimpan sedemikian selalu berkekurangan. Berarti itu mengoreksi peribahasa itu. Maka prinsip kerajaan Allah, kebahagiaan menurut kerajaan Allah berbeda dengan apa yang dibangun oleh pandangan manusia. Dengan punya semua yang terbaik, dengan semua yang bermerek, dia pikir bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan itu adalah isi hati saudara. Makanya Matius pasal yang kelima, kata bahagia, berbahagialah. Kalau kamu miskin di hadapan Allah, berbahagialah. Kalau kamu rendah hati, berbahagialah. Kalau kamu suci hatinya, kata berbahagia di situ dipakai satu kata Yunani yang bernama makarios. Makarios itu artinya bahagia dari dalam yang tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Dari makarios ini lalu kita dapat produk yang namanya makariso. Siapa yang pakai produk makariso? Dari rambut sampai wajah, blush on, eyeshadow, sampai semua, sampai lulur semuanya makariso. Karena dia berpikir kalau dia pakai itu, maka tidak terpengaruh dengan umur. Umur boleh bertambah, gua tetap cantik. Enggak. Jadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi bahagia itu juga pilihan. Jadi bahagia yang dari dalam tidak terpengaruh faktor apapun, diberkati atau belum diberkati, lulus ujian, dipromosi atau belum dipromosi, sudah disembuhkan atau belum disembuhkan, tidak mempengaruhi. Karena gua diciptakan selaras dengan Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Kebahagiaanku Tuhan yang atur, bahwa berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Bahwa aku ada hari ini, itu karena Tuhan. Ketika prinsip ini ada, maka yang hilang dari Anda adalah stres pertama. Yang kedua yang hilang daripada orang Kristen, orang percaya adalah sungut-sungut. Dan yang ketiga adalah bodohnya hilang. Bahasa Ibraninya, bahasa Prancisnya, nau-naunya hilang. Yang ketawa pasti mengerti bahasa Ambon itu. Ya. Kita ada kalanya sepertinya pintar. Padahal Paulus berkata kepada orang Galatia, hei orang Galatia yang bodoh. Ya, nanti satu saat tema khotbah saya bodoh, nggak tahu ada yang mau dengar atau tidak itu. Ya, karena ada ayatnya, hei orang Galatia yang bodoh. Bodoh karena apa? Pikirnya dia lebih pintar dari Tuhan. Pikirnya dia bisa hebat tanpa Tuhan, bisa kaya tanpa Tuhan. Makanya Alkitab katakan begini, singkirkan hal-hal duniawi. Galatia 5 ayat yang 17, 18 dikatakan buah-buah daging, singkirkan. Lalu kamu punya yang namanya buah roh. Bahagia. Amin. Jadi fokus cara pandang kita tidak tergantung dengan apa yang dunia bisa sediakan.
Pertanyaan pentingnya begini, kalau begitu pertanyaan pentingnya begini. Yang harus diajukan, pertanyaan ini yang harus diajukan kepada pribadi, kepada orang-orang yang kita cintai. Mengapa dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan itu, kebahagiaan dalam Tuhan itu pasti? Atau mengapa dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Kan itu tema khotbahnya. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa hidup di dalam Tuhan itu bahagia? Saya ketika renungkan firman ini dari kemarin ya, saya coba renungkan firman ini lalu coba mengukur diri saya, perjalanan pelayanan yang Tuhan pimpin saya. Dari waktu bujang kemudian ketemu istri, pelayanan mulai dari awal, dari paling bawah, dari gulung-gulung kabel, dengan teman-teman pemuda pikul alat-alat musik yang gede-gede, naik di lantai 4 gedung BRI. Yang ada di Ambon itu nggak ada lift barang, saudara. Lewati meja-meja kantor, saudara. Kemudian pelayanan kaum muda, masuk full time, ketemu istri, punya anak, lalu kemudian diutus untuk mengembalakan di sini, kemudian rintis gembalakan sendiri, sampai akhirnya bangunan ini jadi. Saya mulai merindukan, mulai merenungkan begini. Ternyata masalah datang begitu banyak. Proses kehidupan datang begitu banyak. Tapi satu hal yang saya dapati dalam hati saya, dalam keluarga saya, kita damai itu tenang. Nah kira-kira itu makarios. Orang nipu kita, bawa uang begitu banyak dari pembangunan ini. Yang harusnya prepare-nya 7,5 lantai. Sekarang 2 lantai jadi. Orang bawa pergi uang 5 miliar lebih. Hampir 6 miliar. Itu bisa naik sudah sampai lantai 5 mungkin. Saya beritahukan kepada saudara, saya cek hati saya. Gue bahagia dengan Tuhan. Sebab saya punya prinsip, kalau orang tipu saya, dia tipu Tuhan. Orang ambil uang saya, bukan uang saya, itu uangnya Tuhan. Berurusan dengan yang punya uang, maka sebentar lagi dia jadi ayam penyet. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan berharap orang seperti itu. Ya. Mengapa dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia? Berapa banyak yang mau bahagia? Ingat ukuran bahagia tadi, bukan harta, bukan karena kedudukan, bukan karena prestasi, bukan karena kecangkapan, kegantengan, kepintaran, bukan itu. Bukan karena pangkat, berhenti, karena semuanya terbatas. Makanya ketika Bapak Ibu yang tadi awal biasa-biasa, kemudian mulai punya duit, hati-hati, jaga hati dan jangan sombong, jangan lupa dari mana kita berasal. Mazmur 37:18 berkata dengan sangat jelas, Alkitab berkata dengan sangat jelas, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Kalau bahasa Yunaninya dipakai kata hagios. Ya. Hagios itu lebih kepada pribadi orang kudus. Makanya kalau pneumatikos itu namanya manusia rohani. Pneuma itu roh. Pneumatikos itu manusia roh. Tapi kalau hagios itu adalah di dalamnya manusia itu Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita kesetiaan, kebenaran, tanggung jawab, ketekunan, cinta dan sebagainya. Lalu namanya dalam sebuah bahasa Yunani hagios. Katakan, Bapak Ibu yang di Zoom, yang di YouTube tulis amin 5 juta triliun kali. Nah kita menemukan ada beberapa hal yang menegaskan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia. Setuju dulu ya, sepakat dengan saya bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia. Saya minta stay fokus dengan firman Tuhan. Ya, kalau mau cerita boleh keluar dari pintu sana, cerita di luar, belajar hormati Tuhan, supaya saudara dan saya dihormati oleh Tuhan. Ya. Kita menemukan ada beberapa hal yang menegaskan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia. Ya, kalau duduk dengan anak-anak, tolong anak-anak dijaga, jangan lari-lari, ajarin mereka dari kecil menghormati Tuhan. Ya.
Yang pertama adalah gini, ada kepastian keterlibatan Tuhan. Itu yang pertama. Hidup dalam Tuhan itu bahagia. Karena yang pertama, ada kepastian keterlibatan Tuhan dalam hidup saya. Paulus menulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 18a, dikatakan begini. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Dalam ayat itu tereksplisit, terimplisit bahwa ada keterlibatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang Anda alami. Tuhan tahu Anda kekurangan uang. Tuhan tahu Anda lagi bergumul untuk uang sekolah anakmu. Tuhan tahu Anda lagi bergumul untuk rumahmu. Tuhan tahu Anda lagi bergumul untuk penyakitmu. Tuhan tahu dan Tuhan tahu karena Dia ciptakan saudara. Dia mengetahui hari-hari yang Anda lalui. Jadi Bapak Ibu begini, dalam arti begini, hidup saudara dan saya tidak asal. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, bukan berarti hidup sebebas-bebasnya. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, lalu kita masuk dalam tawanan roh. Tadinya tawanan dosa, penuh dengan kematian, dipindahkan, dibebaskan, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20, lalu Anda di sini jadi tawanan roh. Tawanan roh artinya ada batasan. Kenapa sampai ikut Tuhan kok banyak batasannya? Tujuannya sederhana, supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Tuhan tidak mendengarkan jawaban doa orang berdosa menurut Yesaya 59. Amin. Ayat yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua, bukan karena tangannya kurang panjang, bukan karena telinganya tidak mendengar, tapi yang memisahkan adalah dosa. Kenapa Tuhan larang ini nggak boleh? Supaya kita ada dalam jangkauan berkatnya. Karena Dia hanya mendengarkan orang-orang yang hidup dalam hagios. Saya nggak dengar amin. Tulis amin 100 juta triliun kali. Itu berarti begini bahwa setiap umat Tuhan, setiap umat Allah, setiap anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan yang tahu bahwa dirinya telah dibeli oleh harga yang lunas dibayar. Tahu bahwa Anda bukan milik Anda, bahwa Anda milik Kristus. Bahwa sepenuhnya, bahwa dari pihak Tuhan sesungguhnya, Dia care, Dia terlibat secara langsung. Bukan cuma langsung terlibat secara total. Dia mati supaya menanggung kutuk kemiskinan, supaya Anda yang miskin berkata, aku kaya. Supaya Anda yang sakit berkata, aku sembuh. Tadi malam saya Zoom dari sore jam 5 sore sampai jam 8:30 malam. Dan saya lihat ada seorang anak kecil yang di Palu, 2 minggu yang lalu jatuh tangannya begini. Jatuh tangannya begini, saudara. Jadi dengan mamanya, kemudian saya doakan anak itu. Bapak Ibu tahu ketika didoain, saya merasa dan saya tunjukkan dalam alam roh, tangan anaknya udah lurus. Dan ketika mamanya pegang tangannya, dan saya katakan ini, ibu akan merasakan seperti ada sebuah dorongan ilahi di tangan ibu, dan ibu rasa bahwa tulang anak itu masuk kembali. Dan ketika berdoa, tangan anak itu naik dan jadi lurus kembali. Minggu lalu saya bicara kepada saudara bahwa kita akan mengalami yang namanya invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Tuhan bisa pakai tangan tidak kelihatan untuk nolong Anda. Sadar dulu bahwa bahagia dalam Tuhan itu ada. Artinya Anda di luar Tuhan. Anda telah memilih bahwa Anda telah memilih, Anda kere. Anda telah memilih, Anda tidak ada apa-apanya sekalipun. Anda berkata ini, gue gak butuh Tuhan, gue punya uang banyak. Saya beritahukan kepada saudara. Semua yang tercecer dari pokok, itu sisa kehidupan. Mungkin masih berbuah, mungkin masih hijau, 24 hours. Maka dia layu, sebentar lagi kering, tempatnya cuma hanya di tempat pembakaran. Tuhan itu terlibat secara total, bukan cuma 3/4, bukan cuma setengah. Total, kalau nyawa dia berikan, hidup dia berikan, darah dia berikan, apalagi untuk makan dan minum. Makanya Matius pasal 6, ayat yang ke-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Bapak Ibu kan suka colek-colek 33-nya.
Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya akan semua ditambahkan, kan kita selalu suka colek itu. Tapi nggak baca dari 25 sampai 32. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, tentang pakai, tentang hidupmu. Jangan kamu khawatir tentang tubuhmu. Perhatikan burung di udara, perhatikan bunga bakung, perhatikan semuanya. Kalau kamu masih khawatir tentang makan, minum, kalau kamu masih khawatir tentang tubuhmu, kalau kamu masih khawatir tentang hidupmu, maka kamu sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Terjemahan yang lain berkata ini, bangsa yang dikhususkan untuk dimusnahkan, ditumpas. Dihukum. Mau khawatir? Sekarang mau lagi khawatir? Dikhususkan untuk ditumpas. Makanya Bapak Ibu di mana-mana, sumber penyakit itu mulai dari khawatir lebih dulu. Ingat bahwa makanan hanya mengambil 10% dari penyakit Anda. 90% itu khawatirmu. Jangan lihat kiri kanan nanti menghakimi. Lihat ke sini aja. Tulis di kolom komentar. Hati-hati dengan khawatir. Ya. Ingat ya baik-baik. 90% penyakit yang membahayakan manusia lahir dari khawatir. Khawatir membusukkan tulang. Membungkukkan badan. Badan aja bungkuk. Tulang bungkuk. Lalu semua onderdil pasti hancur. Mau makan enak apapun tapi kalau khawatir, Bapak Ibu sedang undang malapetaka datang dalam hidup. Tuhan tidak saja mengetahui hari-hari kita, tapi juga secara aktif Tuhan terlibat secara langsung dalam hidup kita. Kesadaran bahwa Tuhan pasti mengetahui dan terlibat aktif dalam setiap aspek hidup kita membuat kita hidup senantiasa bahagia. Amin. Bukan cuma bahagia, sukacita, serta berpengharapan. Saya ingat sekali ketika kami diproses oleh Tuhan, 23 tahun yang lalu kalau nggak salah, seumur itu. Tadi main drum itu, kemana itu kakak? Ya. Ketika kami, kesaksian ketika kita diproses oleh Tuhan, merintis, kami datang ke kota ini, kemudian saya diutus dari Denpasar, Bali, untuk datang merintis sama-sama dengan Bapak Rohani saya. Merintis kemudian setelah 1,5 tahun dilepasin dan saya mulai mengembalakan bersama dengan istri di kota ini. Setelah 6 tahun dari 2005 saya ada di kota ini, sudah 16 tahun saya ada di kota ini. Saya sudah makan, sudah hirup udara Makassar, saya orang Makassar sekarang. Amin. Ibu Tabita asli mana? Asli sorga lahir Toraja. Amin. Ya. Jadi saya sekarang udah jadi orang Makassar. Orang tanya, aslinya dari mana? Asli sorga lahir Ambon. Haleluya. Sekarang jadi orang Makassar. Nah, ketika kami ada di kota ini, kemudian saudara setelah 6 tahun kami gembalakan, kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Kami kemudian doa, kemudian kami serahkan pengembalaan. Setelah kami serahkan pengembalaan, ada yang berkata, oh mereka pergi bawa jemaat. Padahal yang ikut kami hanya beberapa awalnya, mungkin 20, sisanya hanya tinggal keluarga Ibu Eda aja mungkin. Dengan Ibu Tabita. Ya. Itu awal yang sama-sama dengan kami. 27 orang 10 tahun yang lalu. Kita dalam anugerah Tuhan 19 Juli, maka gedung ini akan diresmikan, saudara. Ya, puji Tuhan bahwa di bawah sudah selesai, tinggal pekerjaan kecil. Kemarin Sabtu itu finish, tinggal ngecat sedikit, tinggal pagar. Pekerjaan sudah selesai, praise God, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, tinggal hanya pembayaran yang nggak banyak, sudah nggak sampai 0,5 M. Ini uangnya banyak keluar, Bapak. Dan ketika saya lihat catatan, saya kaget. Itu cuma rekening-rekening kami saja. Tapi bangunan ini dibangun, ini rumah Tuhan dibangun. Dan selama itu saya bahagia. Istri saya katakan gini, wow kamu kok tenang-tenang. Uang hampir banyak keluar. Kalau hari Sabtu saya bilang ke istri saya, ini hari sukacita saya, ini hari bahagia saya. Termasuk istri saya tahu. Termasuk Ibu Yoma tahu, kalau hari Sabtu saya selalu bilang, hari bahagia itu hari apa? Keluarkan uang, bayar upah tukang. Dan saya kasih judul, hari itu bagi saya, hari bahagia.
Bukan hari stres, tidak. Bapak Ibu lihat muka saya stres? Tidak. Katanya istri saya tambah ganteng, katanya istri saya. Ketika saya ada di kota ini, dibilang pergi bawa jemaat. Kami nggak bawa jemaat. Dibilang pergi karena ambil duit. Di tempat dulu, kami itu ambil orang untuk auditor keuangan. Kita pergi masih ada duit. Saya bilang ke teman-teman, oh ada keluarga Ibu Eda juga. Ya. Saya bilang untuk teman-teman, nggak usah balas. Kalau orang omongin kita, tiarap. Kalau Anda tiarap, Anda jadi jembatan untuk orang lain lewat. Amin. Paling ngomong 2 minggu, capek sendiri. Padahal makannya enak, capek sendiri. Kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Saya ingat ketika kami lepaskan pengembalaan itu. Saya dengan istri berdiri di depan. Kemudian kami dikatakan akan terjadi pergantian, terus didoakan. Saya ingat sekali. Ketika itu nggak ada satupun jemaat yang 6 tahun itu, yang gembalakan kita langsung datang salam kita, terima kasih nggak ada. Yang datang pertama adalah 2 anak kami, Kakak Kris sama Cherry. Mereka masih kecil-kecil. Mereka datang terus mereka peluk kami, mereka nangis, mereka bilang papa. Mereka mungkin belum tahu, tapi udah rasa seperti papa dan mama itu, seperti ditinggalin, sepertinya dibiarin. Kami pernah merasa yang bernama berjalan di dalam kesendirian, pernah rasa seperti itu. Tapi apa itu menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kami? No. Saya selalu berkata kepada istri saya begini, bahwa singa itu sendiri tapi dia raja di hutan. Kambing congek boleh banyak, tapi congek semua. Betul? Hidupnya bergerombol bukan berarti dia pemenang, dia mayoritas. Anda plus Yesus itu mayoritas. Saya nggak lihat tepuk tangan. Saya nggak lihat Anda berkata haleluya. Dengar baik-baik bahwa kebahagiaan ini itu adalah sebuah pilihan yang harus Anda bangun. Roma pasal 8 ayat 28 ayat yang terkenal berkata begini. Kita tahu sekarang, ada yang nggak tahu. Ada yang baru tahu. Kalau baru tahu puji Tuhan. Dikasih tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, ini kata kuncinya, keywordnya di sini, rencana Allah. Ini rencana siapa? Apa rencana diri sendiri? Apakah keinginan diri sendiri ataukah itu rencana Allah? Kalau itu rencana Allah, maka saya percaya begini, maka Allah turut bekerja. Amin. Makanya poin pertama, rahasia Bapak Ibu mau bahagia adalah begini. Ada kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Semoga itu singkatan selalu mogok dan gagal. Alkitab memberikan kepada kita cuma 2 kata, yes and amen. Amen itu bahasa Ibrani punya 3 arti, setuju dengan Tuhan. Yang kedua, benar. Yang ketiga, saya terikat dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu katakan amin, maka firman yang Anda katakan amin itu, Anda katakan itu benar, saya setuju dan saya terikat dengan firman itu. Maka itu yang akan membuat Anda bahagia. Haleluya. Bapak Ibu jangan takut dalam kesendirian. Belajar mempercayai bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan itu kalau mau bekerja, bukan dengan banyak orang, bukan dengan sedikit orang, bukan dengan orang ada duit atau tidak ada duit. Kalau dia mau bekerja, dia bekerja saja. Yang penting hatinya bahagia. Dan ini bukti. Ini bukti. Ini bukti Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah pandemi, justru kita sedang bangun. Di tengah-tengah pandemi, justru bangunan ini selesai, finishing. Justru orang WhatsApp saya, Pak, gereja bangkrut, nanti Bapak makan apa? Saya bilang, mungkin maksud Anda gereja tutup karena protokol kesehatan. Tapi gereja nggak mungkin bangkrut karena yang bangunnya punya langit dan bumi. Raja di atas segala raja. Dan kalau pertanyaannya saya makan apa? Saya ini anak petani. Sudah terbiasa makan singkong. Ya,
Sudah terbiasa makan kasbi. Sudah terbiasa makan sagu. Sudah terbiasa makan ikan julung. Yang kalau giginya sekalipun digoreng, direbus, nggak putus-putus. Itu yang membuat gigi orang Ambon mungkin seperti gigi singa. Makanya yang laki-laki mau nikah dengan orang Ambon, coba tes gigi dulu gitu ya. Karena terbiasa makan sagu yang keras, ikan yang gigit pun nggak putus-putus. Ibu Nonce makanya udah merasa gigitnya Ambon itu ya. Bukan larinya karena itu kan. Kok tertawa? Ibu Nonce bahagia ketemu orang Ambon. Ya. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau yang pertama ada kepastian bahwa Tuhan terlibat. Yang kedua ada kepastian jaminan kepemilikan dari Tuhan. Berapa banyak jadi milik Tuhan? Wow, Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada kepastian jaminan kepemilikan Tuhan. Mazmur 37:18b berkata, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya, forever and ever. Bukan cuma tetap 30 tahun, bukan tetap 50 tahun, bukan cuma selama Anda hidup, tapi ada kalanya Tuhan janji 7 keturunan, ada kalanya Tuhan janji beribu-ribu keturunan, dan milik pusaka, legacy, warisan yang diberikan Bapa di sorga kepada Anda, dan saya yang bahagia tetap untuk selama-lamanya. Sekarang begini, langkah-langkah kita yang menentukan Anda dan saya bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan terpengaruh dengan keadaan. Ketika saldonya mulai berkurang, sudah tidak bahagia. Saldonya banyak bahagia. Jadi bahagianya kita adalah bahagia karena saldo naik turun. Lalu kita disebut dengan Kristen saldo. Bahagianya kita kalau orang baik dengan kita, kalau orang jahat dengan kita, kita tidak bahagia. Itu Kristen karena keadaan, itu namanya Kristen bunglon. Mudah berubah sesuai dengan warna. Yesus diperlakukan tidak adil, dia sang bahagia itu. Dia disebut dengan the peacemaker. Dia disebut dengan raja damai sejahtera. Ada raja dandut, ada raja kokain, tapi pada udah mati semua. Tidak ada raja yang namanya raja damai sejahtera. Cuma satu namanya, raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Ada kepastian kepemilikan. Raja Daud berulang kali kehilangan milik pusakanya. Karena dikalahkan oleh musuh. Diambil oleh anak-anak kandungnya. Absalom mengkudeta dia. Taktanya diambil. Dia nggak marah. Bahkan ketika naik ke Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel. Kota lamanya di sini. Yerusalem di sini. Lembah Kidron. Kemudian kita naik ke Bukit Zaitun. Jadi kalau kita sampai ke Bukit Zaitun. Kita bisa lihat di sana. Nah, Daud itu jalan kaki telanjang, saudara. Pakai debu di atas kepalanya. Karena anak kandungnya Absalom mengkudeta. Tinggalkan taktanya, tinggalkan hartanya, tinggalkan semua kemegahannya. Dia naik dan menangis. Ketika jalan menangis Bukit Zaitun, dilempari sama Semei. Dan berkata, kamu terkutuk karena kamu ambil taktanya Saul. Karena itu darah tercurah untuk kamu dikutuki. Dikelilingi oleh 31 prajurit. Satu orang bisa kalahkan 1000 orang. Berkata begini, biarkan aku menyeberang penggal anjing mati itu. Daud berkata, siapa tahu Tuhan suruh dia mengutuk aku. Dan Tuhan yang sama juga sanggup merubah kutuk jadi berkat. Saya itu kalau baca itu ya, lalu saya coba taruh diri saya, andai kata saya hari ini Daud, bangun megah sekali kerajaan. Istana dibangun dengan megah, luar biasa. Semua orang menghormati, tiba-tiba dikudeta. Lalu ketika tiba dikudeta, ketika keluar, masih ditemani dengan orang-orang perkasa. Lagi mangkel. Tapi saudara dengar gini, itu Makarios. Tidak terpengaruh. Justru berpikiran begini, siapa tahu Tuhan suruh dia mengutuki aku. Bahkan anak kandungku sendiri ingin mencabut nyawaku dan mengambil takhtaku. Ada kepastian jaminan kepemilikan dari Tuhan. Artinya begini, orang boleh ambil apa saja. Uang boleh dibawa lari. Bapak Ibu lihat pagar harusnya sudah selesai dibawa.
Saya udah bayar itu sudah dari tahun lalu bulan September. Bayar ke tukangnya 95%. Bahkan bukan 95%, sudah 99%. Tiba-tiba dia mau ngantar aja, tinggal uang 1% itu dia masih bilang begini, tolong dikirimin. Saya bilang, ini apa jaminannya? Dan kalau Bapak Ibu ketok itu pagar, tukang-tukang di bawah kasih tahu begini, itu semuanya besi-besi, orang katakan ini banci semuanya. Di atas banci itu bencong. Pokoknya bencong itu KW-KW. Entah itu KW1, KW2, KW3, KW1, KW2, KW3, KW4. Ya. KW-KW dan teman-teman. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dengan enaknya berkata, saya nggak mau kerja. Saya katakan ini Pak, ini rumah Tuhan. Bapak tipu saya. Bapak berurusan dengan Tuhan. Saya akan ambil Bapak dalam doa. Dan Tuhan akan berurusan dengan Bapak. It is simple. Ditawar ulang lagi. Orang mau nawar dari awal. Untuk bangun dari awal. Harusnya pagarnya sudah jadi. Saya tetap jaga hati. Saya katakan ini. Aku bersyukur. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk orang yang masih nipu. Rumah Allah pun, rumah Tuhan pun masih juga kerja asal-asalan. Raja Daud berulang-ulang kali kehilangan milik pusakanya. Karena dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ditawan. Namun dalam kondisi yang terlihat tidak mungkin lagi untuk mendapatkan milik pusaka. Daud tetap percaya pada Tuhan. Bahwa yang menjamin milik pusaka kita adalah Tuhan. Bagian kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari ini lihat orang diberkati, Bapak Ibu belum tenang aja. Mungkin hari ini Bapak lihat Ibu orang dipromosi, Bapak Ibu belum tenang aja. Semua kita ditentukan pada waktunya. Milik pusaka warisan ditentukan pada waktunya. Ketika hati kita siap. Ada kalanya Tuhan itu lihat hati yang siap. Makanya sekarang ini Tuhan latih dengan kasih Anda uang 100.000, 1 juta, 5 juta. Mau lihat nih bisa nggak handle dengan baik. Kalau nggak bisa, maka circle problem. Anda akan berputar cuma di kapasitas. Karena tanggung jawab itu Anda belum lulus. Kalau Anda udah lulus, maka ditambahkan lagi 10 juta. Anda udah lulus 10 juta, maka ditambahkan lagi lebih lagi. Karena Tuhan tidak akan mungkin mempercayakan Anda lebih, karena Tuhan tahu bahwa itu akan mempermalukan nama Tuhan dan merusak kita. Jadi apa? Warisannya itu disimpan. Kepastian kepemilikan bahwa saudara dan saya menerima hak istimewa. Satu saat saya dinubuatin oleh seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan namanya Peter Kumar. Dia berkata begini, ada 2 orang pengusaha. Saya ingat tahun sekitar 2009 kalau nggak salah. Atau 2007, 2008. Dalam sebuah pertemuan besar, ketika dia pegang mic, saya jarang saudara dinubuatin sama hamba-hamba Tuhan. Tapi hari itu, kami sedang ada dalam pergumulan. Rasanya pelayanan tidak didukung. Ini belum ada gereja ini, belum ada gereja ini. Belum ada GBI CKF. Saya masih di tempat yang lama. Kita sedang sepertinya tidak didukung sama sekali. Bahkan maaf, untuk membayar persembahan kasih anak-anak, full time gaji, full time aja. Saya adakannya 5 bulan gak ambil gajinya. Tanya istri saya. Saya bilang yang penting anak-anak. Saya lagi bergumul saudara. Dan ketika saya datang pertemuan itu, dari ribuan orang itu dia panggil saya. Pastor, come here. Saya datang dan dia berkata begini. Perkataan pertama begini. Tuhan akan menjamin engkau dengan mengirimkan 2 pengusaha dalam hidupmu. Dan dari 2007-2018, 2007-2008, mulai saat itu selalu ada 2 orang yang Tuhan kirim untuk mendampingi kita sampai hari ini. Minimal 2 orang Tuhan kirim mendampingi kita dan menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, untuk saya kerjakan. Saya beritahukan kepada saudara, saya aminkan itu sampai hari ini. Dan saya selalu hitung selalu 2 orang.
Kalau nggak suami istri, ada ini dengan ini, ada ini. Selalu berdua-dua. Karena itu cara Tuhan mengutus, tidak mengutus satu-satu, utus dua-dua. Dan saya selalu simpan, istri saya sangat tahu itu. Itu saya sangat tahu ketika saya dinubuatin. Dan waktu itu saya pulang, dan saya lihat ini mana mungkin. Ada kalanya 5 bulan kami nggak ambil gaji. Dan kami hidup dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya cuma tahu satu hal begini. Warisan, kepemilikanku, pusakaku. Setan curi itu habis-habisan. Tapi Tuhan ambil itu dan Tuhan bilang, aku jamin sampai kamu siap ya nak. Jadi orang Kristen cepat dewasa. Karena menurut tradisi Yahudi kuno, seorang anak diberikan hartanya ketika dia berumur 30 tahun. Ketika dia umur 1-5 tahun, dia ada di dalam sebuah sekolah. Di mana orang tuanya kumpul beberapa 10-20 keluarga. Lalu mereka mulai mencari seorang pastor dan seorang kepala sekolah. Dan tugas kepala sekolah ini mengajar anak 1-5 tahun adalah kitab imamat. Dan ketika dia umur 5 tahun, maka dia hafal kitab imamat. Imamat itu rumit banget. Itu ibadah mereka. Makanya imam. Itu kitab ibadah mereka, anak 5 tahun hafal. Kenapa orang Yahudi diberkati Tuhan? Kenapa orang Yahudi pintar? 5 tahun sudah hafal kitab imamat, titik dan koma. Orang Yahudi tidak pernah membedakan sekuler dan keimamatan. Semuanya jadi satu paket. Yang membedakan itu adalah bangsa Yunani. Sehingga orang berkata, oh kami ini pendeta, itu orang awam, itu Yunani. Orang Ibrani tidak membedakan itu. Makanya Rasul Paulus berkata, Rasul Petrus berkata, kita adalah imamat yang rajani, bukan ditunjukkan kepada pendeta. Tapi kepada semua orang yang percaya, yang mempersiapkan hatinya dengan baik, yang tahu bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan menjaga hidupmu. Hari ini apapun keadaanmu, baik, pusakamu dijaga oleh Tuhan. Amin. Anda yang bisnis, Anda berkata, temanku diberkati sudah 10 tahun, Pak. Tapi aku ini rugi terus. Sudah pakai modal, Pak. Ini sudah tinggal sedikit hampir habis. Saya beritahukan kepada Anda, tetap mengasihi Tuhan, tetap jaga hati. Anda yang terlagi mundur hari ini, Anda seperti ada di katapelnya Tuhan. Orang udah maju, Anda ditarik kencang-kencang. Sampai rasanya, napas cuma tinggal 1-2. Puji Tuhan, bukan COVID. Sesak nafas. Tapi tunggu dengar baik-baik. Satu kali Anda dilepaskan dari katapelnya Tuhan, maka Anda akan melewati orang yang sudah berjalan 10-20 tahun lebih dari saudara. Anda akan sampai di gunung. Dan orang berkata begini. Orang akan berkata begini. Bagaimana dia sampai lebih dulu? Yang melakukan itu karena ada yang menjamin. Saudara bukan orang yang kalah. Anda juga bukan pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Saudara lebih daripada pemenang. Tuhan melakukan lebih banyak kepada saudara. Bagian sedikit yang Anda lakukan itu cuma jaga hati. Tulis di komentar. Tuhan lakukan jauh lebih banyak bagiku. Bagian sedikit aku adalah jaga hati. Cuma itu. Kekristenan itu bukan tampilan. Kekristenan itu jaga hati. Hati Bapak Ibu di mana di tubuh ini? Tolong tunjukkan. Ada yang nggak tahu, bingung. Sudah 50 tahun, gua punya hati di mana? Kemana-mana bawa, nggak tahu. Ada yang tunjuk sini, ada yang bingung di mana ya. Hati itu di bagian kanan paling. Tapi kalau sakit hati, saudara bilang, gue sakit hati. Salah pegang, malaikat teriak, salah pegang. Haleluya. Milik pusaka saudara, safe di tangan peciunan saudara. Ada kalanya kalau saya duduk, diem. Bapak Ibu tahu kalau saya persiapkan khotbah, saya suka baca. Istri saya selalu berkata, kalau kamu pulang ke rumah, jangan pernah ambil buku ke rumah. Berapa minggu yang lalu dia berkata kepada saya, I hate book. Bayangkan dia gitu, I hate book. Dia nggak suka dengan buku. Dia bilang, kamu belajar terus. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah, semua buku saya taruh. Saya cuma datang ini, Tuhan,
Aku berjanji kosong, bicara kepadaku. Gua mau ngomong apa? Bicara kepadaku. Malam pulang jam 9, setengah 10. Saya belum tahu ngomong apa. Ada begitu banyak ayat yang muncul di sini. Belum sasarannya. Gua mau bicara apa? Duduk diam. Dan saya, Roh Kudus, apa yang kau mau? Tolong kamu bahagia? Wow. Roh Kudus kasih gua tema dengan tanya aku bahagia dan nanya I'm very happy. Haleluya. Amin. Apakah Anda happy hari ini sekalipun buka dompet tinggal 5.000 rupiah? Apakah hari ini Anda happy ketika Anda diberkati Tuhan, lalu Tuhan suruh gini, ini waktunya kamu menabur? Apakah Anda happy dalam menabur? Ataukah Anda katakan gini, gue capek-capek, gue tinggal nabur. Saya beritahukan kepada saudara, Anda telah memilih tidak bahagia. Anda tidak percaya bahwa yang menjamin hidup saudara adalah penguasa alam semesta. Raja di atas segala raja. Yang sanggup menolong saudara dengan invisible hand. Dengan tangan yang tidak kelihatan. Dia bisa pakai tangan orang lain dan tangan Anda sendiri. Tapi ada kalanya tangan tidak kelihatan kerja lebih banyak. Di saat Anda sendiri tidak ada orang yang lihat tangisanmu. Tidak ada orang yang merasa kesusahan hatimu dan keresahan jiwamu. Ada satu pribadi yang berkata begini, aku Immanuel. Mendampingimu melewati segala jalan-jalan kesusahan. Jalan-jalan yang tidak mengenakan. Aku ada bersama-sama dengan kau. Believe, stay believe, stay believe, stay believe. Tetap berdiri dan tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Ini musim-musim yang sulit. Semua orang punya masalah ditambah dengan COVID-19 yang melanda secara global. All nations. Dan ini membuat orang ada dalam depresi. Dia tetap bahkan melupakan bahwa pusakanya dijamin oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, pusaka kita abadi ada di sorga. Simpan uang di bank, ngengat dan karat bisa mencurinya. Bisa merusakannya. Harta di sorga, siapa yang berani? Suaranya seperti guntur. Matanya seperti nyala api. Siapa yang berani nyuri harta pusaka Anda di sorga atau di tangan Tuhan? Nggak ada yang berani. Dan disimpan di situ. Ada kalanya dia berikan pakai tangan orang lain. Bu, Tuhan gerakan saya berkat, wow, pusaka mulai diberikan pelan-pelan. Lihat dulu, bisa handle atau tidak. Pak, saya berdoa dan Tuhan bicara bahwa saya akan mendoakan Bapak. Pusaka mulai diberikan. Mulai diberikan kepada Anda. Tanpa Anda sadar bahwa Tuhan sudah mulai menyebarkan pusaka kepada saudara. Mulai legacy, warisan mulai diberikan kepada Anda tanpa Anda sadar. Makanya Alkitab katakan ucap syukur setiap hari. Yang ketiga, ada kepastian pemulihan dari Tuhan. Hari ini Anda berkata begini, Ruet, gak mungkin. Orangnya gak mungkin berubah, Pak. Situasi gak mungkin berubah. Saya nggak suruh Bapak Ibu rubah orang. Saya nggak suruh Bapak Ibu rubah situasi. Saya nggak suruh Bapak Ibu rubah keadaan. Tapi Alkitab menyuruh Bapak Ibu merubah hati Bapak Ibu. Ketika hati kita berubah, keadaan situasi akan ikut berubah. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, turun melangkah cari saudara. Lalu ketemunya di mana? Ketemu di Makassar, ketemu Surabaya, ketemu di Ambon, ketemu di Elba Putih, ketemu di Seram, ketemu di mana-mana. Ketemu di Papua, ketemu di mana-mana. Ketemu di Amerika, ketemu di mana-mana, di all nation. Dia turun dan temukan. Ketika dia temukan saudara, kita nih babak belur, dia temukan Daud di mana? Lagi penuh dengan kotoran domba. Kemerah-merahan pipinya, kena terik matahari. Ditemukan. Dan Mazmur 78, 70, 71 berkata begini. Aku memilih, memanggil hambaku. Dari tengah-tengah kawanan kambing domba yang lagi menyusui. Aku memanggil dia. Dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya. Dari mana? Lihat arahnya. Sebelum dipercayakan satu bangsa. Dari 2-3 ekor domba dilatih. Tuhan itu pencari yang hebat, pencari yang ulung. Dia tahu, dia melihat hati. Orang ini bisa dipercaya enggak? Coba kasih dia tanggung jawab sedikit. Coba kasih dia tanggung jawab sedikit. Bisa enggak selesaikan? Kalau enggak bisa handle satu bangsa. Hati-hati. Hati-hati.
Hati-hati. Dengan siapapun. Entah dalam pelayanan, entah Anda di dunia marketplace, dimanapun. Kalau Anda nggak bisa handle sedikit, maka Anda nggak akan dipercaya sama sekali. Saya dengar ada tarikan nafas. Belum terlambat. Ini adalah prinsip kerajaan. Haleluya. Amin. Ada kepastian pemulihan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 19a berkata begini, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Tidak akan dapat malu pada waktu masalah, pada waktu ujian, pada waktu problem, pada waktu krisis, pada waktu COVID-19, pada waktu keadaannya tidak menentu. Tuhan jamin tidak akan mendapat malu. Tapi sebaliknya, saudara dan saya akan melihat kemuliaan. Saudara dan saya akan melihat berkat, blessing, dan pemulihan. Kepastian ada. Dalam Tuhan ada kepastian. Dunia tidak menjanjikan apapun. Dolar naik turun, tidak ada kepastian. Bank Indonesia dolar naik turun. Ada satu bank yang tidak pernah berubah. Bunganya tidak pernah berubah. BI juga. Kalau BI Bank Indonesia, kita punya BI Bank Ilahi. 30, 60, 100 kali lipat. Nabur di mana hari ini? Nabung di mana Anda? Apakah Anda lagi gila-gilaan dengan Tuhan? Dalam melayani, dalam menabur, bisa lihat dari waktu yang Anda pakai. Bisa lihat dari tanggung jawab yang Anda pakai. Bahwa pemulihan tidak datang tiba-tiba. Pemulihan selalu datang ketika Anda dan saya siap untuk menerima pemulihan itu. Kenapa? Karena Tuhan gak mungkin nabrak kehendak bebas yang Dia berikan kepada saudara. Hari ini kalau Dia merubah orang yang jahat, orang-orang yang bisa saja Tuhan tinggal bersiul. Berubah semua. Berubah. Bisa saja, Dia Tuhan yang berkuasa. Tapi Tuhan sangat menghargai free will kita. Mau dengar firman, mau ibadah, mau doa, Tuhan hargai. Tapi saudara dan saya nanti dengan Bapak Ibu, berjalannya waktu, Bapak Ibu akan melihat tertunda atau terjadi percepatan. Tergantung dari kapasitas, kepastian pemulihan itu yang datang dari Tuhan. Daud seringkali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Berkali-kali. Orang hebat bukan berarti tidak pernah gagal. Mereka paling banyak gagal. Tapi yang membuat mereka bangkit adalah karena mereka punya sebuah kepastian. Janjinya yang dan amin. Setiap kali mengalami kegagalan, Daud mengalami rasa malu. Tapi dia tidak akan mendapat malu. Tuhan tidak akan membiarkan Anda mendapat malu. Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita. Ketika mengalami kegagalan, ada reaksi yang negatif. Yang orang tunjukkan kepada saudara, itu hal yang normal. Anda merasa malu hal yang normal. Dan saya percaya tidak ada yang salah dengan rasa malu. Karena kita buat sesuatu yang bodoh, kesalahan-kesalahan yang membuat sehingga saudara dan saya rasanya kenapa saya buat seperti itu? Karena kita mengalami kegagalan. Masalahnya begini, masalahnya adalah ketika kita tidak bisa bangkit dari rasa malu itu dan tidak mau bangkit, itu yang masalahnya. Tidak bisa bangkit, bahkan yang paling bahaya adalah tidak mau bangkit. Ayo bangkit. Nggak mau, memang gua udah hancur. Ya sudah. Bapak Ibu tidak mau terima pemulihan itu. Tapi hari ini saya mau katakan begini, apapun bentuk kegagalan itu, kita harus percaya bahwa tidak akan membuat kita menjadi malu. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu hari ini yang dengar firman Tuhan ini. Banyak daripada kita. Banyak orang mungkin meremehkan kita. Ketika saudara dan saya gagal. Mungkin tidak ada orang yang memuji Anda ketika Anda buat sesuatu. Mungkin Anda dan saya sudah berkorban begitu banyak tapi tidak dihargai. Mungkin orang yang dulunya dekat dengan kita tiba-tiba jauh daripada kita. Lalu itu akhirnya sepertinya tidak kenal dengan saudara. Sepertinya membuat Anda malu. Saya beritahukan kepada saudara. Tuhan janji tidak akan membuat kita mendapat malu. Amin. Ada kepastian pemulihan dari Tuhan. Saya ingat saudara. Saya ingat saat kesaksian kami
ketika kami ada di Jakarta. Ketika Chris itu masih umur 6 bulan. Selama 1 tahun itu, jadwal-jadwal saya itu ada yang telepon dan berkata begini, jangan jadwalin Luther. Dia belum matang. Kemudian tiba-tiba saudara, satu gereja besar yang sekretarisnya sudah kasih saya jadwal, tiba-tiba katakan ini, Pak, maaf, semua jadwal dibatalin tanpa ada alasannya. Tidak ada satu orang pun yang telepon kami. Orang-orang yang selama ini dekat dengan kami, nggak ada satu orang pun yang telepon kami. Satu-satunya orang yang menghubungi kami adalah Bapak Pendeta Frankie Utana, itu orang tua saya, orang tua rohani saya yang telepon kami. Semua orang meninggalkan kami. Kami sepertinya ada dalam kesendirian. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara, itu Chris ketika susu kalengnya habis karena dia lahirnya kecil, 2/4 harusnya masuk di inkubator. Tapi karena tidak kelahirannya normal, maka tidak dimasukin di inkubator, tapi dia harus minum susu yang fatnya tinggi. Pada masa itu 23 tahun, 22 tahun yang lalu, Morinaga. Itu harganya udah mau 300.000. Saya ingat sekali, saya tinggal di Taman Aries D 43. Keluar ke depan itu ada Alfa yang gede. Dan ada ATM Lipo Bank di situ. Saya masukin ATM saya, masukin PIN. Saya lihat saldo saya, Rp185. Anak saya kehabisan susu. Saya seorang laki-laki yang selalu ambil tanggung jawab dalam rumah. Ketika saya pulang, berjalan kaki masuk, saya rasa itu kalau anginnya agak kencang sedikit, rasanya jalan saya sudah di atas aspal. Ringan, sudah pikirannya melayang kemana-mana. Dalam hati gini, anak saya makan apa? Kalau kami orang tua nggak makan, nggak apa-apa. Mengharapkan ada yang telepon, mengharapkan ada yang datang berkata begini, Tuhan Anda bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang datang. Daud pernah alami ini. Yusuf pernah alami ini. Daniel pernah alami ini. Bahkan Tuhan Yesus pernah alami ini. Semua saudara dan saya dalam satu waktu akan mengalami kesendirian beberapa kali dalam hidup Anda. Rasanya banyak orang, tapi Anda mengalami kesendirian. Dan ujian yang paling tertinggi dalam hidup saudara, ujian yang pertama itu adalah, saudara dan saya adalah ujian, Yesus mengalami ujian ditolak. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, milik kepunyaanku menolak aku. Ujian yang kedua yang Yesus alami adalah ujian harga diri ketika disalib. Dan penciptaannya berkata begini, kalau engkau anak Allah, kalau engkau pencipta, turun dari salib supaya kami percaya. Harga dirinya dituding, dia tetap tergantung di sana. Tapi yang ketiga, dia ditinggalkan sendiri. Ujian kesendirian adalah ujian untuk mempersiapkan Anda masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Ulangi. Ujian kesendirian adalah ujian mempersiapkan Anda masuk di dalam kemuliaan yang semakin besar. Promosi yang semakin besar. Karena di dalam kesendirian itu, Anda dan saya dipaksa oleh Tuhan untuk dewasa dengan mencari Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan si A, tidak mengandalkan si B, tidak mengandalkan ini, tidak mengandalkan itu. Hanya mengandalkan Tuhan. Itu adalah kemurnian hati yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di situ. Bapak Ibu, kalau dalam kesendirian jangan salahkan siapapun. Dan gara-gara orang ini, saya bilang untuk istri saya begini. Di rumah kita, termasuk Ibu Yoma dengan keluarga ada di rumah waktu itu, mereka tahu cerita ini. Untuk makan pun, kita perlu doa puasa, saya ambil gitar, ayo doa. Nggak punya uang, Rp185. Kita bergantung dengan uang pensiunnya mama yang tidak seberapa. Ketika dapat itu diprioritas untuk susunya anak saya. Kita di rumah berdoa harus puasa. Puasa setiap hari. Saya beritahukan kepada saudara. Tuhan sedang membangun karakter, nilai dalam diri kita. Hamba-hamba Tuhan besar mengalami ini. Semua anak-anak Tuhan. Ada beberapa Anda nggak lulus. Tapi Tuhan ulangi lagi. Ada beberapa Anda sampai di setengah. Harus turun kembali dari nol. Kalau Anda salah terhadap salah satunya, Anda salah terhadap semuanya. Kalau Anda sudah kelas 6 SD, Anda salah satu, turun lagi kembali dari nol. TK. Itu prinsip-prinsip firman Allah. Makanya hati-hati berjalan dengan konsisten. Dan saudara, saya bilang untuk istri saya begini.
Jangan minta dari keluargamu, kakak-kakaknya, mereka bos-bos termasuk Pak Joni itu direktur, Pak Richard itu, Ibu Yoma, mereka semua orang-orang punya duit. Saya bilang nih, jangan minta dari keluargamu. Saya juga tidak minta dari keluargaku. Kita lihat, kalau ini cara Tuhan, maka Tuhan pasti hidupi kita. Bahkan istri saya katakan begini, aku kembali ngajar, kamu kembali kerja lagi. Saya bilang tidak, sekali kita ikut Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara ini, kita mati dengan cara ini. Tapi lihat, nanti kita lihat tangan Tuhan. Bapak Ibu, 1 minggu kemudian, itu tiap malam ada orang yang ambil makanan kepada kita. Tiap malam, dia punya kafe, semua makanan sisa itu ambil kepada kita. Meja makan kita kecil, setiap malam. Mulai dari situ orang supply kita, orang yang tidak kita kenal. Semua orang, saya beritahukan kepada saudara. Tuhan itu ya, cuma mau dapati hati kita yang perkaya berkata begini, Bapak, aku tetap percaya Engkau. Bisakah saudara dalam kesendirian dan Anda tetap berkata begini, mungkin semua orang tinggalkan aku. Tapi Tuhan tetap mendampingi aku. Alkitab berkata begini, sesungguhnya mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Kami saksi hidup. Itu Ade Cherry belum ada. Dia lahirnya di Denpasar ya. Dia lahir berdua. Kakak Kris baru 1 tahun. Ya. Baru 1 tahun ada di Bali, di Jakarta. Ya. Ada kepastian pemulihan. Saya belum melihat akhir seperti apa. Semuanya rasanya seperti tidak ada kepastian. Tapi dari sisi Tuhan bilang ini, aku yang pegang kendali. Wow. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan yang keempat, ada kepastian sumber dari Tuhan. Kebahagiaan. Ada kepastian sumber dari Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat 37 ayat 19b berkata, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Artinya dari sisi Tuhan, kelaparan bukan cuma makanan fisik. Kelaparan akan hal-hal rohani. Kebutuhan akan kesehatan. Kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan perhatian. Akan kenyang. Orang kaya itu ada dalam tingkatan, saudara. Ada kaya. Di atas kaya itu cuma punya harta benda, mobilnya 3, rumahnya 5, punya deposit. Itu kaya, ukuran kaya. Di atas kaya itu ada lagi, diberkati. Orang yang kaya yang pertama tadi itu belum bisa membagi, dia hanya untuk diri sendiri, spirit of linta. Dia hanya kerja untuk diri sendiri, kumpul untuk diri sendiri, nggak mau berbagi, keep untuk diri sendiri. Itu cuma kaya. Itu bukan ukuran Tuhan. Tuhan berkata itu ukuran paling rendah kalau ada di sorga. Di atas kaya itu ada berkat, diberkati. Sudah mulai berbagi dengan orang lain, diberkati untuk memberkati. Sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Kalau dia tidak bisa nyanyi, dia tidak bisa ini, uangnya ikut terlibat. Di atas diberkati, dimuliakan. Itu seluruh hidupnya dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma kaya hari ini, belum sampai di ukurannya Tuhan. Tuhan mau Anda diberkati. Bukan cuma diberkati, Anda harus naik ke level tinggi. Dimuliakan. Bagaimana Anda dan saya sampai pada dimuliakan? Kita harus tahu bahwa sumber kita nggak pernah kering. Bapa kita adalah sumber. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kata Bapa itu dari Aram Mesopotamia. Aram Mesopotamia itu Mesir. Kemudian kata Bapa bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Mesir, bahasa Aram Mesopotamia. Kata Aram dari Latin dipakai kata fundus. Kemudian kita dapat kata fondasi. Bapa adalah fondasi. Bapa adalah dasar membangun keluarga. Kalau akarnya benar, maka semua dibangun benar. Kalau akarnya beriman, semua beriman. Makanya Bapa harus jadi imam. Tapi kata Bapa dari bahasa Ibrani dipakai 2 huruf A dan B, up, yang artinya resource bahasa Inggrisnya, sumber. Jadi doa Bapa kami saya rubah, sumber kami yang ada di surga. Ketika Anda berkata dia sumber, ketika misalnya Anda datang ke seseorang, datang kepada suami dan berkata begini, Pak, Bapak itu sumber, dia akan merasa mungkin dia sudah malas-malas kerja, dia akan berkata begini, kita di rumah kurang ini, dia akan kerja sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarga. Dia Bapa yang terbaik. Ketika Anda berkata gini, Bapa itu sumber. Dan dia berkata begini, aku kasih kepastian
bahwa kamu tidak akan pernah kelaparan, justru akan kekenyangan, justru kamu akan melihat kelimpahan, justru kamu akan melihat berkat, terobosan terjadi. Dan ini janji bahwa pemeliharaannya, ya dan amin. Ini janji bahwa dia bukan Allah yang berdusta, dia mengikat dirinya dengan janji yang namanya covenant. Dan ketika covenant itu dilakukan, bukan Anda dan saya terlibat, tapi dia terlibat seluruhnya. Anda dan saya terima hasil daripada seluruh covenant itu. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Artinya nggak bikin apa-apa. Contoh begini, suami Anda kerja susah-susah, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, ketika dapat uangnya banyak, lalu kasihnya kepada Anda. Ketika kasih uang kepada Anda pergi ke mall, terus dengan teman-teman 3 hari jalan keliling, itu namanya lebih daripada pemenang. Mengerti lebih daripada pemenang. Tuhan bertanding, ambil kunci kerajaan maut, ambil semuanya, lalu Tuhan berikan kepada Petrus, kamu itu lebih daripada pemenang. Jadi bagian kita ini, jangan pikir yang terberat-berat. Dari muka Anda lihat saya dari tadi berat mulai agak ringan sedikit. Bahagialah, pilih bahagia. Kalau mau punya anak tambah 5, silakan tambah 5. Jangan pikir nanti uang dari mana. Karena Yakub 12 hari itu nggak pikir nanti uang dari mana. Tuhan berkati dia. Haleluya. Saya bilang untuk Kakak Kris, one day kalau kamu satu saat berkeluarga, kamu nggak boleh punya anak cuma 2 seperti kamu dengan adik. Kamu harus punya anak minimal 5. Nanti mama dan papa jaga. Saat banyak orang mengalami masalah, Tuhan membuat kita tetap mendapatkan penyediaan demi penyediaan. Karena dia adalah resource saudara dan saya. Tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Rahmatnya bagi saudara dan saya. Ini bukti kesaksian rumah Tuhan ini. Ini bukti kesaksian rumah. Resource-nya. Setiap kami mau butuh uang, saya kaget Bapak Ibu. Lihat duit, karena bagi saya logika nggak mungkin. Penyediaan Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau Bapak Ibu mau nanti satu saat mau lihat setiap hari Sabtu, wow. Hari Sabtu itu saya transfer sana sini. Ada kali saya kaget, saya nggak mau hitung kalkulator itu. Kenapa? Karena saya berpikir saya mau taruh diri saya di sumber. Kalau hitung kalkulator, saya stres lihat nilainya. Saya mau lihat Tuhan, jadi kalau saya lihat nilai kecil, sekalipun itu udah tahu. Sudah bukan lagi ruru juga juju, bukan lagi udah saya nggak mau. Saya mau lihat Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang ajaib. Mataku selalu memandang kepada Tuhan, sebab datang daripadanya segala yang terbaik. Itu kepastian. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Anda kan nggak tahu 1 menit, tapi Tuhan bilang ini, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Esok kan Anda nggak tahu, tapi Tuhan sudah beritahu. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada berkat, ada nikmat, ada kesembuhan, ada terobosan, ada pemulihan, ada terobosan, ada kekuatan, ada promosi, ada janji, ada jaminan. All the time, senantiasa. Itu yang Tuhan janjikan kepada saudara. Tidak ada pilihan lain hari ini. Tuhan menjanjikan, di dalam Dia ada kebahagiaan. Ketika Anda rajin ibadah, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan urus semuanya. Karena Tuhan temukan hati yang mencintai Tuhan. Sudah selesai khotbah. Tulis di kolom komentar, amin, 100 juta triliun kali. Saya sungguh amat diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan.